Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Munirah dari kelas Regional A2 dengan NIM 21011163200003. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini, saya ingin mengulang penjelasan materi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD, yaitu hakikat dan fungsi bahasa. Pengertian bahasa. Apa sih bahasa itu? Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer, konvensional yang memiliki makna dan dipergunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Kemudian kita lanjutkan dengan ciri-ciri bahasa. Ciri bahasa yang pertama, oral. Oral adalah vokal atau mulut. Maksud dari ciri yang pertama ini adalah bunyi yang dikeluarkan dari mulut. Mulut adalah sumber utama dari bunyi bahasa, yang disebut dengan primer bahasa. Sedangkan tulisan adalah sekunder bahasa. Ciri yang kedua, bahasa itu bermakna. Bermakna adalah segala bunyi ucapan yang dikeluarkan dari mulut yang memiliki makna. Sedangkan bunyi atau ucapan yang keluar dari mulut yang tidak memiliki makna bukanlah bahasa. Bermakna terbagi menjadi dua. Satu berbentuk dan dua tidak berbentuk. Contoh makna yang berbentuk, sapi. Dari segi bunyinya, sapi ya terdiri dari bunyi S, A, P, I. Sapi. Kalau dari segi pemaknaannya, sapi adalah ternak yang menghasilkan susu, daging, dan kulit. Wujudnya sapi, ya seekor sapi. Contoh makna, tidak berbentuk. Contohnya cinta. Cinta itu bunyinya C-I-N-T-A. Cinta. Kalau maknanya kasih sayang. Sedangkan bentuknya tidak bisa kita lihat, tetapi hanya bisa kita rasakan. Yang ketiga, arbitrer atau asal bunyi. Yang keempat, konvensional atau disepakati. Arbitrer dan konvensional adalah satu kesatuan. Contohnya, untuk penyebutan es kelapa muda bagi orang Indonesia, sedangkan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia untuk penyebutan es kelapa muda ini beda-beda. Misalnya orang Banjar menyebut es kelapa muda ini, biasanya mereka menyebut dengan es Nyur Anum. Beda lagi dengan orang Jawa. Biasanya mereka menyebut dengan es Degan. Terus, kalau orang Barabai, biasanya menyebut es kelapa muda ini dengan sebutan es cawo. Dari sini kita bisa katakan arbitrer antara yang namanya wujud dan penyebutannya itu tidak ada hubungan langsung, padahal bendanya sama, tetapi penyebutannya beda-beda. Kenapa bisa beda-beda? Karena sifatnya adalah konvensional. Kenapa dikatakan konvensional? Asalkan dia disepakati. Jadi, kita ingat suatu bahasa itu terserah kita mau nyebutnya apa, asalkan ada kesepakatan dan diterima. Ciri yang kelima, universal. Universal berarti menyeluruh. Bahasa itu sifatnya mendunia. Ciri yang keenam, unik. Unik ini lawan dari kata universal. Kalau universal, dia sama antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain. Kalau unik berarti berbeda atau memiliki ciri khas. Contohnya, penyebutan sepeda di suatu daerah hulu sungai menyebutkan sepeda dengan sapida. Karena mereka tidak mengenal vokal E dan O. Nah, itulah ciri khas atau keunikan dari orang hulu sungai. Berikutnya, yang ketujuh, produktif.
Produktif ialah menghasilkan. Misalnya, abjad yang terdiri dari 26 huruf, jika kita buat kata, maka akan menghasilkan kata yang banyak atau tak terbatas. Begitu juga kata-kata tadi, kalau kita buat kalimat, maka menghasilkan kalimat yang banyak atau tak terbatas. Dapat disimpulkan, arti dari menghasilkan adalah dari yang sedikit menjadi banyak atau tak terbatas. Yang kedelapan, bervariasi, yang artinya bermacam-macam. Yang berikutnya, dinamis. Jadi, bahasa itu bersifat dinamis. Mengapa dikatakan dinamis? Karena dia akan berubah-ubah sejalan dengan zaman. Yang terakhir, 10. Manusiawi. Manusiawi berarti bahasa itu hanya dimiliki oleh manusia. Fungsi bahasa. Kalau dilihat secara umum, bahasa itu fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Kalau dilihat secara khusus, berdasarkan pendapat para ahli, seperti pendapat Pinocchiaro, fungsi bahasa itu ada 5. Yang pertama, personal. Personal itu berbicara supaya orang mengakui. Kemudian yang kedua, interpersonal. Interpersonal bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Berikutnya, yang ketiga, direktif. Direktif itu kaitannya dengan perintah. Dia membuat orang lain mengikuti apa yang diinginkannya. Berikutnya, referensial. Referensial itu referensi yang menjadi acuan. Kemudian yang terakhir, imajinatif. Bahasa itu bisa digunakan atau berfungsi sebagai imajinasi. Ketika kita sedang membuat cerpen, puisi, itu adalah hasil dari imajinasi yang tertuang dari tulisan. Nah, setelah kita sudah mengenal apa itu bahasa, apa itu cirinya, kemudian sampai pada fungsinya, baru kita bisa merumuskan apa itu linguistik. Jadi, linguistik itu ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objeknya. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.